Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak, Ibu, dan juga jemaah sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak memberikan kita kenikmatan, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita kenikmatan, baik itu yang kita minta ataupun yang kita tidak kita minta. Jika kenikmatan-kenikmatan yang kita minta, mungkin kita akan mengingatnya, mungkin kita akan dengan mudah mensyukurinya. Akan tapi ada juga nikmat-nikmat yang kita tidak minta. Akan tapi sebenarnya kenikmatan ini sangatlah luar biasa besarnya, yaitu kenikmatan Islam. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang Islam, itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena dengan Islam inilah kita akan bahagia, baik di dunia ataupun di akhirat. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah berkata, yang mana perkataan beliau ini diabadikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nashaihul Ibad. Beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mengatakan, inna min na'imid dunya, sesungguhnya dari sekian banyak kenikmatan yang ada di dunia, baik itu kenikmatan makanan yang lezat, kenikmatan minuman yang segar, kenikmatan keluarga yang sakinah mawaddah, kenikmatan dipermudah pekerjaan kita, semua itu tidak ada apa-apanya dibanding satu kenikmatan ini, yaitu yakfikal islamu nikmatan. Cukuplah untuk kalian semua Islam sebagai kenikmatan yang luar biasa. Kita mengetahui bahwasanya ketika berbuka puasa kita akan merasakan nikmatnya makanan yang lezat, minuman yang segar. Kita akan menikmati kenikmatan itu tadi akan berlipat ganda rasanya dibandingkan di hari-hari biasa. Mengapa demikian? Karena sebelumnya kita berpuasa. Dan mengapa kita berpuasa? Tidak lain dan tidak bukan karena kita seorang muslim. Maka dari itu Islam akan memberikan kita kenikmatan yang luar biasa jika kita mau benar-benar mengamalkan ajaran Islam. Kemudian juga Islam bukan hanya memberikan kita kenikmatan ketika di dunia saja, akan tapi Islam juga memberikan kenikmatan kita ketika kita sudah meninggal dunia, ketika kita sudah berada di padang mahsyar. Apa kenikmatannya? Tidak lain dan tidak bukan adalah dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innahu la yadkhulul jannah, sungguhnya kita tidak akan masuk ke dalam surganya Allah illa nafsun muslimatin, kecuali kita telah menjadi seorang muslim, kecuali kita telah menjadi orang Islam. Maka dari itu ketika kita ingin meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain dan tidak bukan bekalnya dengan Islam. Kita mengetahui bahwasanya Islam ini merupakan kenikmatan yang luar biasa besarnya. Islam ini merupakan kenikmatan yang tiada tandingnya. Maka yang menjadi pertanyaan, apa yang mesti kita lakukan? Yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah mensyukurinya. Tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita mensyukuri Islam ini? Maka ada beberapa cara agar kita bisa mensyukuri Islam.
Yang pertama, cara untuk mensyukuri nikmat Islam ini, kita harus bangga menjadi orang Islam. Kita harus bangga menampakkan identitas kita menjadi seorang Muslim. Jangan pernah berkecil hati ketika kita beragama Islam. Jangan pernah kita minder ketika kita menjadi seorang Muslim. Jangan pernah malu ketika kita harus menampakkan identitas keislaman kita. Maka dari itu, cara yang pertama untuk mensyukuri nikmat Islam ini adalah dengan bangga menjadi seorang Muslim. Maka dari itu juga kita sejak kecil diajari ucapan yang mulia oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, oleh para asatidz, yaitu ucapan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan juga rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, jika kita tadi sudah mengetahui kenikmatan Islam yang luar biasa, kita harus mensyukurinya. Cara yang pertama dengan bangga menjadi orang Islam. Kemudian cara yang kedua, cara kita untuk mensyukuri Islam ini tidak lain dan tidak bukan adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya agama Islam adalah agama yang terbaik, satu-satunya agama yang benar. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Maka ketika kita mengaku bahwasanya kita adalah Muslim sejati, kita adalah orang Islam, kita juga harus meyakini bahwasanya agama yang benar hanya agama Islam. Bahkan ketika kita mencari agama selain Islam, yang ada adalah kesesatan, yang ada adalah kegelapan. Karena Islam inilah cahaya yang terang benderang. Dan cara yang terakhir agar kita bisa mensyukuri Islam ini adalah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kok kita perlu bersolawat kepada Nabi Muhammad? Apa hubungannya dengan keislaman kita? Karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang membawa ajaran Islam. Karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pembawa risalah. Maka dari itu ketika kita mengatakan bahwasanya kita adalah Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengikrarkan bahwasanya Allah adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Maka kita juga perlu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad juga lah kita bisa mengenal Islam. Karena perjuangan Nabi Muhammad kita tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Karena tetesan dari Nabi Muhammad SAW kita bisa mengenal yang namanya nikmat Islam ini. Kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara terbaik untuk mensyukuri agama Islam ini yang terakhir dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita nantinya di hari kiamat, nantinya di hari kebangkitan, kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua nantinya ketika Allah mengambil nyawa kita, kita dimatikan dalam keadaan muslim.
sehingga bukan hanya kenikmatan di dunia yang bisa kita rasakan, juga kenikmatan di akhirat kita bisa mendapatkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semua ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bukan hanya di tempat ini saja, juga mengumpulkan kita di Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Al-afwu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang komplit. Perkenalkan, terus ini baru jadi perkenalan sih. Kula asmine Muhammad Roy Handul Firdaus. Biasa dipanggil Mas Roy atau Satroy kan itu. Biasanya dipanggil Satroy atau Mas Royhan. Terus kersane Gampil Mas Roy ngoten mawon nggih. Kula asline saking Ngadirejo Wonogiri, namun Kerak niki. Nggih. Buatan tebih saking Sukoharjo namung tangga piyambak. Terus kula asline saking Ngadirejo Wonogiri, kemudian saniki kula tinggal teng Pondok Pesantren Darul Hidayah. Terus kula asli murid Gus Ahmad Rifai. Nggih, sampun mondok sejak tahun 2013. Terus itu saja perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa in kana